Harga emas tembus 1 juta rupiah. Maksudnya apa sih? Terus mumpung lagi tinggi, ini apakah saatnya kita jual, beli, atau lihat-lihat doang nggak ngapa-ngapain? Yo, hello my friends, welcome back to my channel. Gue Omar Rozak. Hari ini kita mau ngomongin emas. Tapi sebelum kita lebih lanjut nih ngomongin emas dan keadaan emas di market hari ini, gue mau cerita dulu tentang hubungan atau korelasi antara emas dengan uang. Jadi zaman dulu nih, sebelum ada uang, kita itu ketika mau bertransaksi itu pakai sistem namanya sistem barter. Contohnya, gue punya kambing tapi gue butuh beras. Lu punya beras tapi lu nggak punya lauk. Jadi gue bisa menukarkan kambing gue untuk mendapatkan beras lu karena gue butuh beras kan. Dan lu bisa dapat kambing gue jadi nasi lu bisa dimakan pakai lauk. Barter deh kita. Lu kasih gue beras, gue kasih lu kambing. Jumlahnya ya suka-suka kita, gimana kita nego-negonya. Bisa jadi satu kambing ditukar dengan 10 karung beras, bisa jadi satu kambing ditukar 20 karung beras. Nilai pertukarannya ya tergantung kita deal-dealannya gimana. Tapi lama-lama hal ini jadi nggak praktis. Nah, gue enak punyanya kambing, jadi gue tinggal bawa 2 atau 3 kambing, gue bisa tuker-tukerin dengan hal-hal yang lumayan berharga. Tapi kalau gue punyanya beras gimana? Masa gue bawa-bawa beras gue 4-5 truk gitu, 4-5 gerobak, gue pergi kemana-mana, kan repot. Belum lagi lumayan sulit juga untuk menemukan 2 orang yang punya kebutuhan yang benar-benar bersilangan. Kayak tadi contoh gue punya kambing, lu punya beras. Gimana kalau gue punyanya kambing, lu punyanya beras, tapi gue butuhnya kayu. Nah, dari kerepotan-kerepotan ini akhirnya ada orang yang pinter banget dan dia bikin asal muasal uang, yaitu koin. Koinnya ada yang dari perunggu, ada yang dari perak, ada yang dari emas juga. Perunggu, perak, dan emas adalah logam-logam yang dianggap berharga sepanjang zaman dari dulu sampai sekarang. Makanya barang-barang inilah yang dijadikan sebagai alat tukar. Jadi misalnya kita udah setuju nih kalau 1 karung beras itu harganya 1 koin perunggu. Sedangkan 10 koin perunggu itu harganya sama dengan 1 koin perak. Artinya kalau gue mau beli 10 karung beras, gue tinggal kasih aja 1 koin perak. Cara makainya sih kurang lebih sama kayak uang zaman modern sekarang lah ya. Cara ini tuh lumayan menyelesaikan masalah yang ada pada waktu itu ya. Tapi namanya manusia kan mereka selalu pengen punya solusi-solusi baru dan pengen lebih simple, pengen lebih praktis. Akhirnya untuk membuat simple proses transaksi ini ada orang yang kepikiran, gimana kalau duit lu semua, koin-koin lu semua ini gua aja yang simpen. Nanti gua kasih bukti setor atau nota bahwa lu sudah nyetor sejumlah koin yang lu setorkan ke gua. Misalnya, lu punya duit 10 perak nih. Lu kasih ke gua 10 perak, gua akan tulisin bahwa lu nyimpen duit 10 perak di gue. Nota ini fungsinya adalah bukti atau tanda bahwa benar lu punya uang sejumlah yang tertulis di situ. Mungkin duitnya nggak lu bawa sekarang, jadi lu nggak jalan-jalan bawa emas, bawa perak gitu. Tapi surat ini tuh sebagai bentuk nyata atau bukti bahwa memang lu punya koin sejumlah yang disebutkan di situ. Nah, nota ini adalah cikal bakal uang kertas dan orang yang menyimpan koin-koin logam tadi dan memberikan nota-nota ini adalah cikal bakal bank. Oke, gue punya 10 perak, gue kasih ke si bank tadi, bank ngasih gue kertas yang berisikan informasi bahwa gue punya 10 perak di situ. Gue jalan-jalan ke pasar, gue mau beli beras 10 perak nih, gue kasih notanya ke lu, nanti lu datang sendiri ke bank buat ngambil peraknya. Sedangkan sekarang gue ambil beras lu ya. Jadi orang bisa bayar apapun pakai nota ini, kemudian nota ini bisa ditukar menjadi logam yang disimpan di sebuah tempat tadi itu. Nah, dari cerita ini kita tahu bahwa yang ada nilainya atau yang sebenarnya bernilai itu bukan notanya, tapi logam yang disimpan di bank tadi. Logamnya bisa berupa perunggu, perak, maupun emas. Kalau dalam konteks modern sekarang nih, yang berguna itu bukan kertas ini, bukan kertas biru dengan gambar-gambar dan tulisan-tulisan ini, tapi nilai yang dilambangkan oleh kertas ini. Di masa-masa krisis kayak sekarang, nilai yang dimiliki oleh kertas ini fluktuatif. Benar, jumlahnya sih tetap 50.000, nggak kemana-mana.
Cuman nilai tukar terhadap barangnya bisa berubah, dan juga nilai tukar terhadap mata uang lain sangat fluktuatif. Tadi kita bahas uangnya, sekarang kita bahas emasnya yuk. Seperti yang gue udah bilang tadi, dalam keadaan krisis orang tuh nggak terlalu suka megangin duit kayak ginian. Karena nilainya bisa berubah sewaktu-waktu. Daripada gue nyimpenin ginian, mendingan gue nyimpen emas. Karena gue tahu harga uang ini, nilai uang ini bisa naik turun, tapi harga emas cenderung statis. Yang menarik adalah ketika semua orang setuju bahwa harga emas itu cenderung statis, akan banyak orang yang tertarik nih buat beli emas. Padahal emas di seluruh dunia itu jumlahnya ya ada habisnya. Ini simple supply and demand. Ketika supply terbatas tapi demandnya naik, maka harganya akan naik juga. Kenapa sih kok naik harganya? Harganya naik karena nggak semua orang bisa mendapatkan emas meskipun kita bisa membayar. Maka yang terjadi adalah yang bisa mendapatkan emas hanyalah orang-orang yang mau membayar dengan harga paling tinggi. Lu punya emas nih, lu mau jual harga 1 juta, gue bilang 1.100.000 deh gue ambil. Terus sebelah gue bilang 1,2 gue ambil. Sebelahnya lagi bilang 1,3 gue ambil. Lu sebagai penjual akan ngelihat emas ini akan gue jual ke orang yang nawar paling tinggi aja. Maka dari itu di saat-saat krisis seperti ini ada kecenderungan harga emas naik. Naiknya berapa sih? Dari sejak awal COVID masuk Indonesia, harga emas di Indonesia ini udah naik lebih dari 20%. Kenaikan 20% dalam waktu 6 bulan itu gede banget loh. Kalau lu bertanya apa hubungannya COVID sama kenaikan harga emas? Pertanyaan yang cukup bagus. COVID-19 ini nggak bisa dipungkiri punya dampak ekonomi yang cukup parah untuk banyak sekali negara-negara di seluruh dunia. Ada beberapa negara yang di kuartal kedua 2020 ini udah resmi resesi, dan banyak banget negara yang sekarang ada di ambang resesi dan terancam masuk ke zona resesi bulan Oktober nanti. Singkatnya, kita sekarang emang dalam keadaan krisis. Dan yang kita tahu, dalam krisis harga emas naik karena peminat emas makin banyak. Kalau kita mau lihat sejarahnya, 4 dari 5 krisis terakhir menaikkan harga emas secara signifikan. Jadi bisa dibilang bahwa biasanya atau kemungkinan besar jika terjadi sebuah krisis, harga emas akan naik. Nah, ini terbukti lagi sekarang ketika COVID mulai merebak, krisisnya ini mulai, harga emas naik 20% dalam 6 bulan terakhir. Oke, jadi lo tertarik buat beli emas nih. Apa aja sih yang harus lo ketahui sebelum lo belanja emas? Yang pertama adalah sekarang harganya udah tinggi banget. Kalau lo belum punya emas dan lo baru mau beli sekarang, gue sih nggak terlalu rekomendasi ini tuh ya, karena menurut gue harga emasnya sekarang udah tinggi banget. Takutnya karena harga emasnya sekarang udah tinggi, nanti giliran lo beli, lo tungguin seminggu 2 minggu malah turun harganya. Kenapa kok bisa turun harganya? Harganya bisa turun ketika orang-orang yang punya banyak emas memutuskan kayaknya profitnya atau kenaikan harga emasnya udah cukup deh buat gue jual aja deh. Ketika pemilik-pemilik emas dalam jumlah besar ini menjual emasnya secara bersamaan, artinya di pasar nih emasnya banyak. Supply and demand lagi. Supply-nya meningkat, demand-nya segitu-segitu aja, harganya turun. Hal kedua yang mesti lo tahu adalah emas ini lebih kayak tabungan, bukan passive income. Artinya emas ini tuh nggak akan menghasilkan uang secara berkala, tapi dia cuma akan menjadi uang ketika dia dijual lagi. Yang ketiga, lu mesti hati-hati banget nyimpennya, karena emas ini tuh barangnya lumayan kecil dan mudah berpindah tangan. Jadi lu mesti hati-hati banget nyimpennya. Kalau lu adalah seorang trader emas, harusnya sih lu udah tahu sekarang mesti ngapain. Lu pasti juga setuju banget bahwa harga emas sekarang itu udah tinggi banget, dan mungkin ini adalah waktu yang cukup baik untuk kita mulai lihat-lihat kemungkinan kita menjual sebagian dari emas yang kita miliki. Kenapa kok gue bilangnya sebagian, bukan jual semuanya? Ini namanya membagi resiko. Kalau gue jual emas gue sekarang, semuanya gue jual, tiba-tiba harganya naik lagi, gue pasti nyesel banget. Jadi biar lebih aman, gue jual sebagian dulu sambil gue liatin. Kalau nanti harganya naik lagi, baru gue jual lagi sisanya.
Tapi kalau ternyata harganya turun setelah gue jual pertama, nggak apa-apa juga karena gue udah mendapatkan keuntungan yang lumayan dari penjualan emas pertama gue. Kalau lo memutuskan untuk menjual emas yang udah lo punya, kayaknya di saat-saat krisis seperti ini better uangnya itu kita pegang dalam bentuk cash aja deh. Cash yang gue maksud bukan cash kayak gini ya, tapi maksudnya uangnya ada di bank dan bisa dikeluarin sewaktu-waktu. Kenapa gue bilang gitu? Karena kalau nanti harga emasnya turun lagi, kita bisa beli lagi. Yang terakhir adalah kalau lu udah biasa beli emas sebagai tabungan ya, jadi lu nabung emas, gue menyarankan untuk mungkin sekarang nggak usah beli dulu karena harganya lagi tinggi banget. Kita wait and see aja dulu, lihat market ini arahnya kemana, sampai nanti harganya udah kondusif lagi, baru kita nabung emas lagi. That is our video for today. If you have any question, kalau ada yang pengen ditanyain, langsung aja komen di bawah. Jangan lupa like and subscribe to my channel supaya kita makin akrab dan kita bisa diskusi soal topik-topik kayak gini lagi. Thank you for watching, take care of yourself and stay smart.